Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Ini adalah sarana kita untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk di grup kajian kita, grup kajian fikih intensif, mulai dari grup 1, 2, 3, dan 4, yang tidak tercover dengan jawaban yang dikirim oleh admin di setiap harinya. Karena memang pertanyaan setiap hari itu ada masuk sampai puluhan, sedangkan kemampuan kami dalam menjawab pertanyaan itu sangat terbatas. Ya, karena selain karena ilmu terbatas, juga waktu yang terbatas. Dan juga pertanyaan itu kadang tidak dijawab atau tidak diposting ulang jawabannya oleh admin karena sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang mungkin banyak sekali ikhwah peserta kajian itu yang mereka tidak mau men-scroll, tidak melihat postingan-postingan jawaban di sebelumnya sehingga menanyakan ulang. Nah, ketika ditanyakan ulang itu oleh admin tidak dijawab lagi. Karena apa? Karena sudah dijawab di grup gitu ya. Dan ini harap saling memaklumi gitu ya. Namanya manusia, ada kekurangan, ada kelebihannya. Mungkin admin tidak menjawab tidak memberikan jawaban, oh ini sudah dijawab gitu ya. Nah, antum juga demikian kami maklumi ya, karena jangankan jawaban yang sudah seminggu, sebulan, apalagi setahun gitu ya. Sebagian anggota grup saja itu ada pengumuman beberapa pekan yang lalu. Itu mereka itu kadang masih mempertanyakan gitu. Padahal sudah jelas ada pengumumannya. Dan pengumumannya itu kadang diulang 2-3 kali. Itu aja masih nggak dibaca gitu. Apalagi bahasan yang panjang. Ya. Sehingga kalau antum misalnya mengajukan pertanyaan, namun kemudian tidak ada jawabannya, itu satu dari sekian kemungkinan. Pertama memang belum terjawab karena daftar antrian. Terus yang kedua, pertanyaan antum sudah dijawab karena sudah ada yang menanyakan. Atau yang ketiga kemungkinan yang lain adalah pertanyaan antum itu mirip dengan kasus yang ditanyakan sama orang lain. Kelihatannya memang tidak menjawab langsung, tetapi dianggap seperti sudah menjawab. Misalnya ada yang bertanya tentang zakat. Apakah boleh zakat itu dengan uang? Ini terulang-ulang nih ditanyakan. Sedangkan bahasan tentang zakat itu sudah berkali-kali juga dipostingkan oleh admin ke grup gitu ya. Baik, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, kita menjadikan ini Facebook sebagai wasilah di kesempatan kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk. Langsung ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini sudah masuk 55 pertanyaan. Nanti jika waktu kita cukup, kita lanjutkan dengan menjawab lagi pertanyaan yang baru masuk ini. Ini juga banyak sekali masuk ke admin. Dan yang di Facebook mohon maaf tidak bisa kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Aswan. Assalamualaikum Ustadz, saya peserta kelas fikih dari Solo. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah ada bacaan khusus di jeda sholat tarawih dan sholat witir? Bagaimana juga dengan penutupan rangkaian sholat tarawih dan witir? Apakah dianjurkan membaca niat bersama jamaah? Taib. Ya fafilah rahimani rahimakumullah. Secara dalil tidak ada hadis yang menyebutkan tentang bacaan khusus yang menjadi jeda antara tarawih ke tarawih, yaitu rakaat ke rakaat tarawih, atau dari tarawih ke witir. Yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa para sahabat Nabi itu menjeda antara rakaat-rakaat tarawih. Mereka setelah 4 rakaat istirahat dan kemudian dilanjutkan lagi. Dan nama kata tarawih itu sendiri memang secara makna adalah istirahat. Karena dalam pelaksanaannya sholat ini diselingi dengan banyak istirahat sebab panjangnya pelaksanaan. Makanya kalau kemudian ada sholat tarawih kebut-kebutan, itu secara nama saja sudah nggak nyambung gitu ya. Makanya jangan disebut sholat tarawih kalau memang kebut-kebutan. Ya sholat kebut-kebutan gitu aja gitu ya. Karena memang nggak ada sholat kebut-kebutan dalam istilah syariat. Nah, dalam jeda tersebut apa hal yang boleh dilakukan? Ya sebenarnya semua hal mubah boleh dilakukan sebagai jeda pelaksanaan sholat tarawih. Ya boleh
duduk, boleh ngobrol, bahkan boleh makan, bahkan boleh ditinggal pulang duluan gitu ya. Bahkan mungkin juga dijeda dengan baca Al-Quran. Sehingga ketika seseorang berada di jeda-jeda tarawih tersebut, itu tidak ada bacaan khusus. Lalu bagaimana dengan bacaan yang lazim dilakukan di musola-musola, di masjid-masjid hari ini yang banyak dilakukan gitu ya. Jika kita kembalikan kepada hukum umumnya, ya memang tidak ada larangannya. Ya memang tidak ada larangan, tidak ada perintahnya. Sehingga boleh-boleh saja ketika seseorang itu hadir dalam salat tarawih, menjedanya dengan membaca sholawat Nabi, ya, atau dia taroddi ya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mungkin dengan sigat dzikir yang lainnya. Sebuah jawaban yang pernah saya temukan yang lumayan insaf, yang sangat baik, yaitu dari Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya dengan praktek sebagian masyarakat yang mereka membaca sholawat dan dzikir-dzikir di antara rakaat tarawih. Maka di situ beliau mengatakan, membaca sholawat atau zikir yang lainnya antara jeda-jeda tarawih itu, kalau itu dianggap dari Nabi SAW, jadi ada anggapan kalau tidak dilakukan ini tidak baik, tidak sah bahkan, atau mungkin meninggalkan kesunahannya, maka itu adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sudah dianggap ini wajib nih, kalau nggak dibacain sholat tarawihnya nggak nyunah gitu ya, maka kata beliau, maka itu tidak boleh. Tetapi jika tidak ada anggapan tersebut, yaitu dianggap bahwa ini hanyalah zikir sebagaimana zikir-zikir yang lainnya, maka beliau mengatakan tidak mengapa untuk dilakukan gitu ya. Sehingga di sini jalan tengahnya adalah tafadhal bagi yang membaca sholawat atau membaca taroddi ya. Taroddi itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu ya, atau kepada Umar radhiyallahu anhu gitu ya. Nah, itu boleh saja selama tidak meyakini itu dari Nabi SAW atau wajib gitu ya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan sebagian informasi mengatakan bahwa taroddi ini diijtihadkan oleh sebagian ulama kita untuk meruqyah dalam tanda kutip sebagian pihak-pihak yang membenci para sahabat Nabi. Kan Aswaja itu sering dituduh tuh, mereka ini sama dengan orang-orang Rafidhah, sama dengan orang-orang Syiah gitu ya. Sehingga kemudian untuk membantah tudingan atau tuduhan tersebut, cara sederhananya oleh sebagian ulama, tarawihnya itu dibuat ada taroddi ya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena nggak mungkin orang-orang Rafidhah itu akan redha kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada sahabat Nabi yang lainnya gitu ya. Nah, ini masalah zikir di antara tarawih dan witir. Dan bagaimana tentang niatnya? Nah, tentang niat berjamaah itu diharuskan ya. Jadi kalau imam, dia tidak wajib berniat jadi imam. Artinya kalau ada imam kemudian dia tidak berniat jadi imam, maka dia sah sholatnya. Tetapi bagi makmum itu wajib berniat untuk mengikuti imam gitu. Hanya memang mungkin masalahnya bagaimana Ustaz kalau misalnya beda niat gitu. Misalnya imamnya masih tarawih, kita niatnya sudah witir gitu. Atau imamnya sudah witir, kita karena masbuk kita niatnya tarawih. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan antara imam dan makmum berbeda niat sholat ya. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi misalnya nih, kita masuk ke satu masjid, orang sudah selesai sholat maghrib. Kemudian ada yang sholat setelah itu. Nah itu kan tidak diketahui apakah mereka sholat maghrib atau sholat ba'diyah maghrib. Nah kita yang masuk ke masjid dan kemudian menjadikan salah satu mereka yang lagi sholat itu sebagai imam, itu nggak perlu nanya gitu. Mas, mohon maaf, ini sholat maghrib atau sholat ba'diyah gitu ya. Kalau maghrib saya mau jadi makmum. Nah itu nggak mungkin kan orang lagi sholat mengatakan, Mas jangan nanya-nanya, saya lagi sholat gitu ya. Masa lagi sholat kemudian dialog gitu ya. Nah dalam mazhab Syafi'i boleh saja. Terus bagaimana kalau dia lagi sholat ba'diyah, kita sholat maghrib? Boleh, nggak apa-apa. Atau orang sholat maghrib, kita niat sholat hajat misalnya, nggak jadi masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, perbedaan niat antara imam sama makmum tidak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah apabila sampai berbeda tata cara atau sifat sholat. Misalnya nih, kita masuk masjid, ada orang lagi sholat gitu ya. Begitu sholat ternyata kok beda. Nggak ruku, nggak sujud gitu ya. Ternyata takbirnya 4 kali. Habis takbir salam gitu ya. Nah itu kita nggak sah. Kenapa? Karena kita sholat duhur, imam kita sholat jenazah gitu ya. Itu nggak nyambung gitu. Jadi sehingga kalau masalah niat ini dalam mazhab Syafi'i lebih fleksibel ya dibanding mazhab-mazhab yang lainnya. Taib.
Kemudian pertanyaan yang kedua, suami tidak menafkahi istri dan jual beli kredit. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar jika suami tidak menafkahi istri, tidak memberikan uang belanja rumah tangga dan tidak menanggung biaya anak selama bertahun-tahun, maka hak ketaatan istri terhadapnya menjadi hilang? Jika dikaitkan dengan sighat taklif yang diucapkan suami saat akad nikah, apakah kondisi ini secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak? Suami tersebut kondisinya suami tersebut masih muda dan sehat, tetapi maaf, tidak bekerja dan bergantung pada orang lain. Apa yang bisa dilakukan istri untuk mengubah sikap suaminya selain berdoa? Masya Allah. Ya, yang jelas bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri, anak, dan siapapun yang dalam tanggungannya. Ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajiban ini, maka dia akan punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah dia berdosa. Itu yang pertama. Dia berdosa karena meninggalkan kewajiban yang sangat asas dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, sebagian ulama bahkan mayoritasnya mengatakan seorang istri yang tidak dinafkahi itu boleh untuk meminta cerai. Jadi kalau misalnya nih, istri tidak dinafkahi, kebutuhannya kurang, makannya kurang gitu ya. Dan tolong dibedakan antara nafkah yang merupakan kebutuhan hidup dengan nafkah yang sudah jadi gaya hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan hidup kita tidak dicukupi, seorang istri boleh minta cerai dan itu tidak berdosa. Kan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa secara makna seorang istri yang minta cerai kepada suaminya itu tidak akan mencium bau surga gitu ya. Ini hadis berlaku kalau istri itu minta cerai kepada suaminya padahal suaminya melaksanakan tanggung jawab. Tapi kalau suami tidak bertanggung jawab ya, sehingga kemudian nafkahnya itu terlantar dia dan anak-anaknya, maka boleh minta cerai. Jadi boleh minta cerai. Lalu kalau kaitannya dengan pertanyaan boleh nggak tidak taat? Ya tidak boleh. Jadi kalau selama dia masih menjadi suami Anda, si penanya ini, maka Anda wajib taat. Walaupun dia zalim, karena statusnya adalah dia suami Anda. Nah ini perlu diingat teman-teman sekalian. Ketaatan kita kepada makhluk, entah itu kepada orang tua, istri kepada suami, atau kemudian kepada pemimpin, itu ketaatan kita karena melaksanakan perintah Allah. Jangan dimaknai timbal balik gitu ya. Kan ada sebagian pihak menganggap begitu. Dia berbakti kepada orang tua, kalau orang tuanya itu baik ke dia. Kalau orang tuanya jahat, maka dia punya alasan untuk tidak berbakti. Atau ada istri yang menganggap dia itu berbakti kepada suaminya, ya karena suaminya itu baik ke dia. Kalau suaminya jahat, dia boleh tidak berbakti. Ini keliru teman-teman sekalian. Ketaatan kita kepada makhluk itu semata-mata karena itu perintah Allah. Kalau toh kemudian kita mentaati suami, yang suami itu baik, itu adalah bonus kebaikan dari Allah di dunia ini. Tetapi kalau kemudian kita taat kepada suami kita zalim misalnya, kita akan dapatkan dua pahala. Pahala taat dan pahala sabar. Tapi kalau kita tidak bisa taat dan tidak bisa sabar, ya minta cerai saja. Kan begitu ya. Jadi jangan juga gara-gara kemudian ada suami zalim, kemudian kita bertahan gitu ya. Kemudian sudahlah tidak bersabar gitu. Kita bukti tidak sabarnya kita ngeluh, ngaduh, bahkan ngungkap aib suami ke orang lain. Ini kan tidak diizinkan dalam Islam gitu ya. Kita jelek-jelekin suami kita, kemudian kita juga kemudian terdolimi. Ya lebih baiknya apa? Lebih baiknya kita minta cerai. Kalau mampu bersabar, Masya Allah. Seperti Asiyah binti Muzahim yang bersabar punya suami seperti Fir'aun gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa, pintu syariat memberikan solusi, yaitu apa? Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, nafkah, jangankan sampai bertahun-tahun. Kita misalnya tidak sampai, istri tidak makan sampai 2 hari gitu. Kemudian menyarankan kepada suami jawabannya, enggak, aku enggak mau ngasih makan kamu, biar aja. Kalau jawabannya seperti itu, boleh dia minta cerai gitu ya. Kecuali kalau jawabannya, mohon maaf istriku, ini saya sudah ngutang ke sana, ngutang ke sini, sabar ya. Hari ini kayaknya kita belum bisa makan. Kita hari ini minum aja gitu ya, minum jus misalnya ya. Kita mungkin bisa mengerti karena suami berusaha. Tapi kalau suami dengan jelas menampakkan ketidakbertanggungjawaban dia, maka boleh untuk meminta cerai. Kemudian bagaimana dengan sikot taklif yang itu mengatakan misalnya suami kan mengatakan begini, ketika nikah ya, kalau sekian bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah maka jatuh talak gitu ya. Nah kalau ini sebenarnya jatuh talak bagi si istri kalau suami itu tidak menafkahi seperti yang dijanjikan. Tapi bisa jadi tidak jatuh talak juga kalau misalnya suami itu menganulirnya. Jadi bisa saja mengatakan begini, setelah diucapin di sigot taklif itu,
Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, oh yang itu nggak jadi ya, yang itu saya batalin. Nah, maka tidak tidak jatuh talak gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada solusi. Suami nggak jatuhin talak, tapi kita boleh minta cerai gitu. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang terbaik adalah pertama tentu mendoakan. Yang kedua menasihati. Dan menasihati di sini tidak harus kita langsung menyampaikan nasihat. Kenapa? Karena memang posisi menasihati dari orang di bawah kepada orang yang lebih tinggi, dalam hal ini suami, itu memang agak susah. Mungkin kita bisa meminta tolong kepada seorang ustadz atau seorang yang memang memiliki pengaruh kepada suami tersebut untuk menyampaikan nasihatnya gitu ya. Dan kemudian solusi selanjutnya adalah dengan bersabar. Tapi kalau kemudian solusi-solusi ini tidak membuahkan hasil, maka sebaiknya Anda boleh meminta cerai, dan ini lebih baik daripada dalam suatu hubungan yang kemudian suami juga jatuh kepada kezaliman, dia berdosa, Anda menyebabkan dia jatuh ke dosa, Anda juga nanti takutnya malah durhaka gitu ya. Lebih baik cerai dalam masalah ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, jika saya membutuhkan printer tetapi tidak punya uang, lalu saya meminta seorang aghnia, yaitu orang kaya, untuk membelikan printer dan saya membayarnya secara kredit, apakah itu diperbolehkan? Aghnia ini adalah seorang ASN, bukan pedagang kredit. Tetapi ketika ada yang membutuhkan barang, ia bersedia membelikan dan menjualnya secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan? Sebab ada yang menyatakan haram karena dianggap pengelabuhan terhadap riba dan mengandung dua akad dalam satu transaksi. Sementara ada pula yang membolehkannya berdasarkan dalil kebolehan jual beli kredit secara umum. Ya, teman-teman sekalian, mayoritas ulama dari 4 mazhab mengatakan jual beli kredit itu boleh. Jual beli kredit itu boleh. Sebagaimana kita pahami ya, kredit itu adalah misalnya nih, harga satu barang harganya 1 juta kalau dibayar cash. Kalau dibayar secara kredit, ya diangsur selama sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin dalam kurun waktu setahun, itu ada perbedaan harga. Mungkin totalnya menjadi 1,5 juta dan sebagainya. Ini hukumnya boleh. Ya. Para ulama mengatakan bahwa seperti Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam mengatakan waktu itu menambah harga. Jadi adanya penambahan waktu itu menambah harga gitu. Maka dibolehkan. Tetapi memang ada sebagian pihak, teman-teman kita misalnya dari Salafi, itu berpendapat tidak boleh jual beli kredit. Kenapa? Karena dianggap itu bertentangan dengan sebuah hadis, di mana Nabi itu melarang adanya dua jual beli dalam satu transaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'atani fil bai'ah. Nabi melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, teman-teman kita yang mengharamkan kredit ini memahami bahwa kredit itu kan bentuk dua jual beli dalam satu transaksi gitu ya. Yaitu buktinya apa? Kalau cash harganya ini, kalau kredit harganya itu. Ada dua harga, sehingga dilarang. Nah, tentu sebagai bagian daripada amanah ilmiah dan kekayaan khazanah keilmuan dalam Islam, ya kita hargai. Alhamdulillah, Masya Allah, silahkan Anda memegang pendapat tersebut. Tetapi yang jadi masalah kalau Anda nyalah-nyalahkan pendapat mayoritas ulama gitu ya. Karena para ulama tidak memaknai hadis tersebut sebagai larangan jual beli kredit. Ya. Jadi tolong dibedakan teman-teman sekalian antara hadis, antara dalil, antara ayat dengan pemahaman hadis atau ayat. Ada sebagian pihak ketika mengatakan begini, mayoritas ulama membolehkan kredit. Ada hadis yang melarang tadi, seakan-akan melarang kredit. Terus dia ngomong kayak gini, ente mau ikut pilih yang mana? Ikut ayat, ikut hadis, atau ikut perkataan ulama? Ulama memang hebat, Syafi'i, Hanafi, Maliki hebat, tapi tidak maksum. Sedangkan ayat dan hadis itu maksum. Maka pilih ayat, pilih hadis, tinggalkan siapapun yang bertentangan dengan hadis. Ini jargon seperti ini kelihatannya benar. Dan benar secara kaidah itu benar. Tapi dalam penerapannya yang sering ngawur. Yang ditolak dalam hal ini bukan hadisnya, Mas, tetapi pemahaman Anda terhadap hadis tersebut. Dan ketika kita mengatakan pilih mana, ulama atau hadis, itu kita sudah melakukan paling tidak dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kita sudah memberikan tuduhan yang sangat tidak terhormat kepada para ulama. Kita anggap ulama itu sengaja nggak mau pakai hadis. Gitu kan? Terus yang kedua, kita itu sudah merasa sok lebih tahu hadis daripada para ulama kita. Apa dikira Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang membolehkan jual beli kredit, itu tidak tahu hadis ini? Tahu. Tetapi pemahaman mereka terhadap hadis itu yang tidak sama dengan Anda dan kelompok Anda. Dan mari kita saling menghargai. Nah, baik, kita kembali nih. Lalu bagaimana para ulama memaknai hadis tersebut? Kan jelas bunyinya hadis itu melarang jual beli dua jual beli dalam satu transaksi. Nah, ulama mengatakan bahwa ini bukan dalil larangan kredit. Karena kredit itu
bukan dua jual beli, dia dua penawaran kan. Misalnya nih, si fulan jual motor, antum jual motor kepada si B, si C, si D. Itu antum katakan, kalau saya dibayar cash 5 juta, kalau kredit jadi 10 juta misalnya, karena selama 5 tahun. Itu ketika si pembeli, baik si A, si B, si C, membeli, itu kan pasti akan menggunakan salah satunya. Dia akan beli secara cash atau beli secara kredit. Nggak ada orang, oke saya beli dua-duanya. Saya bayar secara cash dan nanti saya kreditin selama 5 tahun. Nah, ini orang terlalu kaya gitu kan. Pasti akan pilih salah satunya. Sehingga kata para ulama, hadis tersebut tidak pas ditembakkan untuk kredit. Karena kredit itu bukan dua transaksi jual beli. Dia dua penawaran, belum terjadi jual beli. Nah, terus hadis itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, larangan dua transaksi dalam satu jual beli. Misalnya, si A, dia jual handphone kepada si B. Saya jual HP, handphone nih, harganya 5 juta. Oke, saya beli. Tapi saya mau beli HP ini, saya mau jual HP ini ke Anda, kalau Anda mau jual motor itu ke saya, gitu. Jadi ada syarat, si A ini jual HP, si B harus jual motornya, baru terjadi. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena jelas ada dua transaksi. Transaksi jual motor sekaligus jual beli HP. Bisa dipahami nggak ini? Maka dari sini kita lihat bahwa pendapat mayoritas ulama wallahu alam itu lebih tepat dan lebih kuat. Dan ini yang kami ikuti. Sehingga jual beli kredit itu adalah boleh. Ya, secara hukum asal ya. Maksudnya apa? Karena banyak di masyarakat kita itu disebut kredit, tetapi sebenarnya faktanya bukan kredit, tapi membungakan uang gitu ya. Yang kredit asli itu begini. Ya, seperti contoh ya sebenarnya sudah disampaikan. Kita punya barang, kalau dijual cash misalnya 1 juta. Terus ada yang bilang, "Mas, kalau cash 1 juta saya belum punya. Bagaimana kalau saya bayar misalnya saya cicil gitu 100 ribu. Berapa lama? 10 tahun misalnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau 10 tahun ya jangan 1 juta lah. 5 juta misalnya. Oke, kemudian deal gitu ya. Ada kesepakatan gitu ya. Maka apa? Di sini hukumnya adalah kredit murni. Karena si saya ini tadi jualnya secara kredit gitu ya. Nah, yang jual beli kredit terselubung yang sebenarnya bukan kredit ya. Ini tapi membungakan uang. Misalnya apa? Saya tadi jual harga 1 juta gitu. Si fulan mau beli, saya nggak punya uang 1 juta. Bagaimana kalau saya kreditin 100 ribu selama 5 tahun gitu ya. Saya nggak mau kan. Wah, saya butuh uang mas 1 juta sekarang nggak bisa. Nah, kemudian ada si C. Kemudian dia minjemin uang kepada si B. Tak kasih uang 1 juta. Beli tuh HP-nya Ustaz Thorik 1 juta. Ntar kamu cicilin ke saya misalnya 100 ribu selama 5 tahun. Jadinya jatuhnya 2 juta misalnya. Maka ini tidak boleh teman-teman sekalian. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena Anda sebenarnya tidak kredit. Anda itu minjam uang dan kemudian mengembalikan dengan bunga-bunganya kepada si C tadi. Jadi bisa dimengerti ya. Walaupun disebut kredit, ini bukan kredit, ini riba. Nah, kita perlu kalau suatu permasalahan itu didudukkan masalahnya. Jangan terjebak di nama. Walaupun namanya itu kredit, tetapi faktanya itu membungakan uang, maka itulah riba. Walaupun disebut riba sekalipun gitu ya, tapi kemudian ternyata itu tidak riba seperti contoh yang kita sebutkan, maka itu tidak haram. Ya. Baik, sebentar. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya nggak tahu ini pertanyaan sudah yang keberapa. Assalamualaikum Kiai, mohon penjelasan beserta dalilnya apakah khatib boleh minum setelah khutbah sebelum pelaksanaan salat Jumat. Sebab beberapa masjid disediakan air minum mineral di mimbar Jumat. Ya. Intinya adalah kasusnya khatib minum di sela-sela khutbah gitu ya. Kita ketahui bersama bahwa di antara pembatal sholat itu tentu adalah makan dan minum. Yang jadi permasalahan apakah khutbah itu bisa menyamai kedudukan sholat atau tidak. Nah, kalau kita kembalikan kepada pendapat para ulama madhab, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama itu dari kalangan madhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali cenderung menyamakan antara khutbah itu dengan sholat. Ya. Sedangkan Syafi'i mengatakan tidak, berbeda. Nah, di sini kemudian punya konsekuensi hukum yang lumayan banyak gitu ya. Misalnya apa? Karena khutbah itu kedudukannya seperti sholat, maka orang yang sedang mendengarkan khutbah itu haram hukumnya berbicara, wajib mendengarkannya. Ya. Maka dalam hal ini mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki mengatakan haram ketika ada khutbah berlangsung itu
ada yang ngobrol. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan apa? Mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kalau ada yang ngobrol itu dia tidak haram tetapi makruh saja, ya. Mungkin gara-gara ini ya, di Indonesia ini banyak sekali orang yang ketika khutbah berlangsung ngobrol gitu ya. Yang ngobrol sih ada, yang lebih banyak yang tidur gitu ya. Ya, bukan berarti karena tidak haram kemudian kita boleh saja ngobrol, karena jelas hukumnya minimal makruh. Sedangkan menurut mayoritas ulama hukumnya haram. Nah, karena perbedaan hukum inilah yang sebagian, yaitu mayoritas ulama mengatakan itu bagian daripada sholat, mazhab Syafi'i mengatakan bukan dari bagian sholat, Hanafi dan Maliki mengatakan minum dan makan apalagi itu membatalkan khutbah, tidak boleh. Ya. Yang unik adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali sebenarnya memandang khutbah itu sebagai seperti kedudukan sholat, tetapi masih membolehkan minum. Khususnya kalau sedang khotib kehausan atau mungkin kesedak dan sebagainya, itu boleh. Mazhab Hanbali, walaupun mereka hampir menyamakan seperti kedudukan sholat bagi khutbah. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak masalah, boleh. Jadi khotib kalau dia kehausan, apalagi suaranya tersedak gitu ya, itu boleh minum dan tidak makruh. Yang makruh itu adalah kalau ada apa? Ada unsur taladzud gitu ya. Dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma pengen minum aja. Ini hukumnya makruh. Ini keterangan ini bisa kita temukan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab di jilid keempat halaman 529. Kemudian juga dalam kitab Fikih Madzhab Arba'ah. Dan ini saya bacakan dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Muhadzab di jilid 1 halaman 480. Di sini dikatakan ya juzu syurbal ma'i fi halil khutbati lil 'atsi aw li tabarrud. Dibolehkan untuk minum. Ini fikih mazhab Syafi'i ya. Dibolehkan untuk minum bagi orang yang sedang berkhutbah karena sebab haus. Ya, karena sebab dia itu haus atau untuk mendinginkan karena memang dia mungkin kondisi panas gitu ya. Wa qala Malik wa Ahmad wa Auza'i la yajuz. Dan berkata Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i itu tidak dibolehkan. Qala al-Auza'i fa in fa'ala dalika batalat jumu'atuhu. Dan Auza'i bahkan berfatwa kalau sampai dilakukan itu, ya khatib lagi berkhutbah kok minum, itu bukan cuma haram, bahkan bisa batal khutbahnya. Ya, ini disebutkan pendapat lain gitu ya. Daliluna, adapun dalil kami, maksudnya kalangan Syafi'i yang membolehkan minum meskipun sedang berkhutbah, annal kalama idlam yubtilha fa syurbal ma'a aula. Kalau berbicara itu tidak membatalkan khutbah. Jadi kalau khatib berbicara itu tidak membatalkan khutbah dia. Lalu bagaimana dengan minum? Minum tentu lebih tidak membatalkan, apalagi dibutuhkan gitu ya. Demikian ya, ini perbedaan. Jadi intinya ya, kalau mazhab Hanafi, Maliki mengatakan tidak boleh, haram. Ya, walaupun tidak sampai batal khutbahnya. Sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan, apalagi kalau ada keperluan gitu ya. Baik, ikhwas sekalian, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Bersentuhan dengan tetangga non-muslim. Assalamualaikum Kiai, mohon izin bertanya. Tetangga saya yang non-muslim memelihara anjing dan tinggal bersama hewan tersebut di rumahnya. Sebagai tetangga, bolehkah kita berjabat tangan dengannya, padahal kemungkinan tangannya telah menyentuh najis anjing? Tetangga tersebut menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian keluarganya sebagai sesama pelanggan di tempat laundry yang sama. Bagaimana status kesucian pakaian yang telah dicuci di sana? Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Kita bahas dulu secara pendapat mazhab. Jadi anjing itu najis berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza walagha ina'i hadikumul kalb, kalau inak wadah kalian dijilat oleh anjing, maka apa? Rasul memerintahkan untuk menyucinya. Bahkan menyucinya bukan cuma sembarang cuci, bahkan dikatakan sab'ati marot, 7 kali ulahun nabi turab, dan salah satunya dicampur dengan tanah gitu ya. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama mayoritasnya mengatakan bahwa anjing itu adalah najis. Mayoritas ya, berarti kalau mayoritas ada minoritas yang mengatakan anjing tidak najis gitu ya. Baik, kita lihat. Kalangan Syafi'i adalah yang paling keras dalam masalah ini, menganggap kalau anjing itu adalah najis, ya najis air liurnya sekaligus juga moncongnya. Jadi moncong anjing kemudian liurnya itu jelas najis. Sedangkan badannya itu dihukumi najis karena apa? Karena kebiasaan anjing itu menjilat-jilat. Dia jadi badannya najis, moncongnya najis, liurnya najis. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita misalnya kesentuh sama anjing itu dalam kondisi kering itu tidak menularkan najis. Jadi begitu anjing itu nempel, kita sholat harus kita usir, jangan malah kita senderin gitu ya. Itu kita kena najis. Tapi kalau anjing itu langsung pergi,
najis itu hilang dan itu tetap sah sholatnya. Itu mungkin kondisinya seperti kita kejatuhan najis dan najis itu langsung kita sucikan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita kemudian meluk anjingnya, ya itu batal gitu karena kita memegang najis. Tapi kalau anjing itu basah, dia habis main hujan-hujanan gitu, bisa hujan-hujanan, kita lagi sholat dia nempel ke kita, maka apa? Kita najis walaupun anjing itu sudah pergi gitu ya. Kenapa? Karena najisnya berpindah. Dimungkinkan karena dia tadi itu basah gitu ya. Saya mengerti ya. Maka demikian juga dengan kalau jilatannya, moncongnya itu jelas basah, itu najis. Dan dalam mazhab Syafi'i yang najis itu bukan cuma wadah gitu ya. Sandal kita kalau kena jilatan anjing ya harus kita sucikan, kemudian semuanya gitu ya. Sedangkan mazhab yang lainnya yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa yang najis dari anjing itu ada liurnya, tidak badannya. Ya, sehingga kalau kemudian kita ketempelan anjing ya tidak najis, selama itu badan, ya, kecuali kalau liur gitu ya. Dan dalam mazhab ini yang kena najis yang wajib disucikan dengan 7 basuhan tadi itu hanya ina, wadah yang memang itu digunakan untuk makan. Adapun wadah yang lain seperti baju, sendal atau apa yang lain dijilat anjing itu tidak perlu disucikan dengan cara seperti itu ya, cukup dicuci seperti biasa. Adapun kalau baskom, gelas, piring ya silahkan disuci dengan cara seperti itu. Yang unik adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Adapun hadis tadi yang memerintahkan dibasuh 7 kali itu menurut pandangan mereka adalah lita'abudi. Lita'abudi itu ya karena itu ritual ibadah. Nabi nyuruh begitu ya begitu. Memang di antara ciri ya yang melekat kuat dalam mazhab Maliki itu mereka kalau ada dalil kemudian Nabi memerintahkan gitu, mereka udah terima aja. Nabi pakai baju hijau, udah aja pakai baju hijau gitu. Nggak usah nanyain kenapa Nabi pakai baju hijau gitu ya. Nah, ketika anjing diperintahkan untuk dibasuh 7 kali itu liurnya itu ya Nabi memerintahkan begitu tidak ada kaitannya dengan najis. Jadi anjing itu suci. Maka saya lumayan kaget ya, tepatnya shock ketika di Mesir itu. Oh, saya dari kecil tuh Syafi'iyah gitu ya. Oh, pokoknya kalau lihat anjing itu pengennya nimpukin aja kan gitu ya. Begitu di Mesir teman-teman saya main sama anjing gitu. Wah, itu agak gimana gitu ya. Ini teman-teman yang tinggal di Rif ya, di pertanian di sana karena mereka menggunakan untuk menjaga ladang dan sebagainya. Itu jalan tuh kalau kita kan jalan mungkin bawa kucing, bawa temen, dia jalan bawa anjing. Bayangin tuh. Sampai saya ketika sananya, terus gimana kalau dijilat? Dia malah kaget. "Bang, kalau dijilat kenapa?" gitu. Jadi bayangin tuh, mereka malah heran ketika kita tanya, kalau dijilat emang kenapa? Nah, karena harus dibasuh. Enggak, kata mereka. Nah, si bapaknya dia jelasin gitu. Oh, kalau kami itu hanya wadah saja, wadah yang digunakan untuk makan. Adapun yang tidak digunakan untuk makan, ya nggak apa-apa, dijilat oleh anjing. Maka di sini gimana? Kalau Anda mazhab Maliki, ya selamat. Anda tidak perlu mempermasalahkan ini. Kalau Anda mazhab Hanafi dan Hanbali, juga selamat. Kayaknya nggak perlu masalah ini. Nah, bagaimana kalau kita berpegang ke pendapat mazhab Syafi'i? Juga insya Allah masih tetap selamat. Ya kenapa? Karena kita itu kalau menganggap najisnya anjing, itu tidak ada perpindahan najis. Kecuali ya kita lihat si orangnya ini kemudian dia pegang moncong anjing. Ya, kemudian setelah itu ngajak salaman kita, itu jangan mau. Ya, ada najisnya di tangannya. Tapi selama kita tidak melihatnya, maka kita harus menggunakan hukum umumnya. Dia kan mungkin sudah cuci tangan, cuci kaki, atau mungkin cuci badannya gitu ya. Dan artinya itu tidak ada bekas najis anjing yang ada di tangannya gitu. Kemudian bagaimana dengan bajunya? Kan bajunya dijilat oleh anjing. Iya, baju dia dijilat sama anjing. Tapi kan dicuci gitu ya. Begitu dicuci oleh dia, itu tidak ada pemindahan najis ya, karena kita tidak lihat secara meyakinkan bahwa bajunya itu telah dijilat oleh anjing. Kalau toh kita sekalipun melihatnya, tidak ada perpindahan dari najis baju ke pakaian kita gitu ya. Jadi kalau secara hukum tetap tidak jadi masalah kita laundry di satu tempat yang dimungkinkan bajunya dijilat oleh anjing gitu ya. Karena ini hanya sekedar dugaan gitu. Demikian, ini pendapat yang kuat dan lebih selamat. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, imam membaca dzikir di luar bacaan sholat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Di musala dekat rumah, imam sering terdengar berzikir Allah, ya Allah gitu ya. Dalam berbagai keadaan seperti saat berdiri, i'tidal dan sebagainya. Apakah sah sholat di belakangnya? Sebab yang saya tahu tidak diperbolehkan mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Ya, yang perlu diperjelas adalah ketika dia membaca itu Allah itu
kita perlu menanyain. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu berdasarkan dugaan. Bisa jadi dia Allahnya Allahu Akbar. Cuma ada beberapa orang yang ketika Allahu Akbar itu pelan, sehingga akbarnya tidak kedengaran. Itu juga perlu diperjelas gitu. Kalau itu kasusnya ya tetap sah. Ya bisa jadi dia Allahu Akbar. Atau dia membaca doa yang memang tidak maksur dalam hadis-hadis Nabi, tetapi itu dibolehkan. Jadi kita harus tahu ya, dalam sujud, itu bacaan sujud bukan cuma Subhana Rabbil A'la. Boleh membaca doa yang lain. Boleh membaca Sabbihisma Rabbiyal Azim. Boleh membaca Subuhun Kudusun dan seterusnya. Termasuk boleh membaca doa apapun. Nah, bisa jadi dia membaca doa-doa tersebut. Lalu bagaimana kalau itu bukan doa, tapi semacam kayak zikir dia ketika berdiri dan sebagainya. Nah, kalau dia melakukan itu karena faktor menambah-nambah bacaan, dia memang Allah, 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 maka batal sholatnya dan kita tidak sah bermakmum kepada orang tersebut, sehingga kita harus mufaroqah. Tetapi kalau itu adalah faktor refleks, faktor dia kebiasaan, atau karena dia tidak tahu, misalnya ada orang yang bersin, itu biasa ngucap Alhamdulillah. Nah begitu sholat dia bersin, Alhamdulillah. Kalau itu hanya karena ketidaksengajaan, karena faktor kebiasaan dia yang sudah melekat kuat dengan zikirnya tersebut, maka tidak batal gitu ya. Maka dalam hal ini sebaiknya diperjelas dulu, ditanyakan, itu adalah solusi terbaik. Siapa tahu dia dapat penjelasan gitu ya. Nah kalau ternyata dia mengatakan, oh saya ini punya zikir Allah, Allah dalam setiap gerakan, maka imam yang seperti itu bisa batal karena menambah-nambah bacaan zikir dalam sholat yang tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan. Selanjutnya tukar tambah emas ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tukar tambah emas termasuk riba fadl? Mohon penjelasannya. Iya, tukar tambah emas itu riba fadl menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat resmi 4 mazhab berdasarkan hadis yang sudah sering kita dengar ya, hadis tentang riba fadl itu adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bifiddah. Tidak boleh menukar emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, dan beberapa barang ribawi lainnya. Ada 6 barang ribawi. Nah, tukar tambah itu sebenarnya boleh, asalkan bukan barang ribawi ini. Misalnya kita tukar tambah motor, ya, tukar tambah HP, tukar tambah laptop dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah 6 komoditi ini, yaitu diantaranya adalah emas dengan emas. Ya. Kenapa? Karena itu barang ribawi, masuk barang riba fadl. Nah, sedangkan memang ada sebagian ulama kontemporer memahami tidak apa-apa kalau emas itu dijadikan sebagai perhiasan. Ya, dijadikan sebagai perhiasan. Bahkan boleh nanti kredit emas gitu. Ini sepengetahuan saya MUI memfatwakan bahwa jual beli kredit emas itu boleh dan tidak termasuk dalam riba fadl. Kenapa? Karena yang dilarang di masa Nabi SAW itu adalah emas, di saat emas dan perak itu digunakan sebagai mata uang. Nah gitu. Sedangkan ketika emas dan perak tidak dijarkan sebagai mata uang, tetapi hanya sebagai perhiasan, dia tidak masuk ke dalam hukum ini. Ya, sehingga dibolehkan tukar tambah dan kredit emas. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada MUI, tentunya kita hargai, saya tetap memegang cenderung kepada pendapat mayoritas ulama 4 mazhab. Ya, karena pendapat ini lebih selamat dan lebih hati-hati. Sebaiknya menghindari kredit emas atau itu tadi ya, tukar tambah emas. Kenapa? Karena meskipun emas itu tidak digunakan sebagai mata uang hari ini, tetapi dia tetap menjadi alat ukur mata uang. Dan bahkan emas itu masih tetap bisa digunakan dalam praktek nyata, bahkan lebih berlaku terkadang daripada mata uang itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya, antum lagi naik pesawat gitu ya. Begitu jalan-jalan ke Eropa, nyasar ke Afrika, pesawatnya mendarat darurat di Somalia gitu ya. Terus antum ke sana mau belanja, nggak punya apa-apa, punyanya emas sama rupiah gitu. Pertanyaannya, ketika antum beli barang pakai emas, ya, pakai emas dengan uang, kira-kira kemungkinan besar yang diterima oleh masyarakat setempat apa? Emas atau rupiah? Ya, pasti emas. Kenapa? Karena emas itu universal, diterima di semua tempat gitu ya. Sehingga dia tetap berlaku gitu. Terus yang kedua, membuktikan bahwa emas ini masih berlaku sampai hari ini adalah kalau kita ingin konsisten mengatakan bolehnya kredit emas, ya bolehnya tukar tambah emas karena dianggap tidak sama dengan uang karena bukan mata uang. Terus bagaimana dengan kias hari ini? Kita mengkiaskan zakat mal, zakat harta kita yang uang itu dengan emas dan perak hari ini gitu ya. Sehingga bukan maksud saya untuk menyalahkan pihak manapun, tapi ini adalah amanah ilmiah. 4 mazhab mengatakan bahwa tidak dibolehkan kredit emas atau tukar tambah emas gitu ya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan masih banyak dan ini masuk juga makin banyak. Jadi mohon maaf ikhwah ya kalau banyak pertanyaan tidak tercover, apalagi yang komen-komen di Facebook ini. Antum yang komen di Facebook gabung dong ke grup kita gitu ya. Nanti insya Allah diprioritaskan dijawab pertanyaannya.
Maaf kak, saya bertanya. Masya Allah, saya dipanggil kakak, jadi terasa lebih muda dari usianya. Ini kayaknya ke admin ya, bukan ke saya. Kalau saya biasanya manggilnya mbah gitu. Mbah Yai gitu. Bagaimana fatwa mengenai mikot di Bandara Jeddah? Dan bagaimana cara melakukan tayamum di dalam pesawat? Ya. Kalau kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya ulama kontemporer, maka kita tidak bisa menutup mata adanya perbedaan pandangan dalam masalah ini. Ya. Yang walaupun kita harus akui, perbedaan ini baru muncul belakangan kan. Jadi selama 14 abad yang lalu, masalah ini hampir tidak terjadi. Tidak ada permasalahan masalah mikot ini. Karena Nabi sudah menjelaskan kan, mikot itu ada tempat-tempatnya gitu ya. Nah baru muncul belakangan setelah ditemukan adanya benda yang terbang, besi terbang gitu kan. Pesawat lah maksudnya. Nah ketika ada pesawat, bandaranya ada di Jeddah, turun di sana, apakah boleh mikot di situ? Dan di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama, sepengetahuan saya, diwakili ulama-ulama Saudi, kemudian juga sebagian lembaga fatwa Arab, dan kemudian dari lembaga Batsu Masail LDNU, NU sepertinya, NU, itu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mikot ini sudah ditetapkan oleh Nabi, sedangkan Jeddah itu sudah berada di posisi dekat sekali dengan tanah suci, gitu, sehingga tidak sah. Sehingga solusinya adalah ketika seseorang sedang terbang melewati misalnya wilayah yang di situ tempat mikot, itu menggunakan baju ihramnya, langsung niat mikot gitu. Dan ini yang kemudian menjadi problem kan, karena orang kalau naik kapal gitu, mungkin ganti bajunya atau apa lebih mudah. Kalau pesawat kan agak repot gitu ya. Nah, tetapi memang sebagai amanah ilmiah ada yang mengatakan demikian, tidak boleh. Dia harus menggunakan pakaian ihramnya itu saat berada di pesawat. Jadi minta tolonglah ke pilotnya itu untuk mengumumkan kalau sudah sampai di daerah yang memungkinkan menggunakan pakaian ihram gitu ya. Atau sekarang kan sudah ada aplikasi gitu kan, bahkan orang bisa lihat di monitornya dia sekarang posisinya ada di mana. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua membolehkan. Ini sepengetahuan saya pendapat yang dibolehkan oleh MUI. MUI sepertinya sudah menurunkan fatwa dan nanti boleh dicek ya. Di situ juga sekaligus dengan dalil-dalilnya, diantaranya adalah bahwa tentang masalah mikot itu dibolehkannya mikot dari Jeddah bukan berarti membuat mikot baru, tetapi karena memang ini adalah bentuk ijtihad gitu, bentuk ijtihad baru di mana ketika seseorang dalam kondisi safar gitu ya, dia sebenarnya sudah berniat untuk mengenakannya ya, dan baru kemudian dilaksanakan niat itu ketika sampai di Jeddah. Ala kulli hal, masalah ini masalah yang diperbeda pendapatkan oleh dua pihak yang masing-masing punya otoritas gitu ya untuk mewakili pendapat masing-masing. Maka ikuti menurut antum yang paling tepat, yang paling kuat. Dan tolong nggak usah nanya pendapat Ustadz yang mana gitu. Ini kadang netizen suka usil gitu ya. Usil atau lebih tepatnya suka ngejerumuskan saya gitu. Ini kadang saya jelaskan nih. Syafi'i mengatakan begini, Hanafi mengatakan begini, Maliki mengatakan begini, Hanbali mengatakan begini. Terus nanya Ustadz bagaimana gitu. Nggak penting banget pendapat saya teman-teman sekalian. Antum gimana nih? Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Terus nanya madhab Toriki. Siapa sih Toriki gitu ya? Apalagi madhab Mukidi gitu. Itu nggak penting gitu ya. Jadi tolong pahami itu. Jadi kita itu mentarjih, tahu-tahulah. Kita mentarjih itu kan artinya menentukan pendapat yang lebih kuat gitu ya. Ya silahkan bagi yang mampu, saya menghargai. Ada ustadz-ustadz yang mungkin punya kemampuan itu, apalagi lembaga gitu ya. Mereka mentarjih, silahkan ikuti jika Anda yakin dengan tarjih mereka. Tapi saya secara pribadi menganggap bahwa tarjih itu tidak bisa saya lakukan. Kan orang itu hendak merojihkan atau menganggap pendapat ini unggul. Jadi juri lah atas sebuah pendapat. Minimal dia selevel kan? Minimal dia selevel. Atau bahkan dianjurkan lebih tinggi daripada orang yang dijuriin kan gitu. Kita mau menjuriin Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, itu minimal teman-teman sekalian, selevel lah dengan ulama-ulama itu. Sedangkan saya ini siapa gitu ya. Bukan siapa-siapa dan tidak punya hak apa-apa. Sehingga ketika saya menjelaskan hukum, murni saya hanya menukil. Makanya saya nggak marah kalau dikatakan itu Ustaz Sarin Thorik suka copy paste. Oh iya, memang saya tukang copy paste. Tidak ada hal baru. Kalau toh kemudian hal baru yang saya sampaikan itu hanya retorika, hanya kemudian dari bahasa saya saja. Tapi kalau dilacak itu sebenarnya adalah saya ambil dari para ulama madhab, ulama-ulama yang ilmunya saya nukilkan gitu ya. Adapun kalau kemudian Anda tidak terima dengan jawaban saya, ya jangan nyalakan saya. Anda labraklah Imam Nawawi gitu ya, kalau itu adalah fatwa Imam Nawawi. Atau Anda labrak Imam Syafi'i gitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi tolong ya, nggak usah diulang lagi. Ustadz pilih yang mana? Ya. Karena selain itu, saya nggak punya hak untuk merojihkan. Terus saya itu ingin selamat teman-teman sekalian. Kan kalau saya nyampaikan hukum, dalam tanda kutip, kalau kemudian hukum itu salah, yang nanti di akhirat
dapat kasus itu bukan saya, tapi Syafi'i nanti akan dikasus. Saya kan menyampaikan ilmu, saya belajar ilmu dari Syafi'i, saya sampaikan kan gitu ya. Itu kan yang dikatakan Imam Syafi'i, karena beratnya tanggung jawabnya ilmu, teman-teman sekalian. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Seandainya aku bisa menisbahkan ilmu bukan kepadaku, tapi kepada orang lain. Keren ya, ulama dahulu. Jadi Imam Syafi'i itu kan berfatwa. Itu kalau bisa, itu fatwa beliau itu beliau nisbahkan ke orang lain, biar orang lain yang tanggung jawab, tapi beliau dapat pahalanya karena menyampaikan ilmu. Beningnya hati orang-orang dahulu. Mereka itu selamat dari keakuan. Beda sekali dengan hari ini. Kita itu kadang pendapat orang lain, kita aku sebagai pendapat kita. Ya, itu plagiat yang jahil sekali. Dia katakan pendapat orang lain sebagai dia. Padahal apa? Secara pahala ngalir ke orang lain, bahkan dia kemudian sudah tidak amanah secara ilmiah, bahkan bisa kena dosa, kemudian tanggung jawabnya di akhirat berat. Makanya saya agak heran kalau ada orang yang berfatwa, menurut saya gitu ya. Itu memang kalau benar dia berani nggak tanggung jawab di akhirat gitu ya. Ini intermezzo teman-teman sekalian ya. Jadi tolong kalau ada fatwa dari para ulama, terus antum nggak puas dengan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, tarjihnya jangan nanya ke saya. Nanya ke siapa gitu kan. Karena saya bukan siapa-siapa, saya hanya tukang copy paste penjelasan para ulama. Baik. Kemudian waktu kita semakin mepet, Afan mungkin ini tidak bisa berlama-lama karena besok hari raya, dan tahu sendiri kalau sudah mau hari raya itu bendahara negara sudah wajib mengharuskan saya untuk ngantar keliling-keliling ya. Jadi tawaf antara pasar satu ke pasar yang lain, sa'i antara mall satu ke mall yang lain. Karena kalau nggak gitu besok nggak jadi hari raya gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau tidak semuanya terjawab ya, khususnya yang teman-teman fikih. Insya Allah nanti setelah Ramadan kajian fikih kita lebih kita intensifkan. Kalau selama ini pertemuan 2 pekan sekali, sepekan sekali, ya insya Allah kita buat setiap hari sekali gitu ya. Ya dengan syarat antum datang ke rumah saya. Baik. Assalamualaikum. Jika seseorang merasa ada yang kurang dalam wudunya, misalnya setelah mencuci tangan sampai mengusap kepala, ia merasa ragu apakah tangannya sudah dibasuh dengan sempurna. Lalu ia mengulang wudunya dari awal, apakah hal itu diperbolehkan? Begitu juga seseorang merasa lupa membaca niat saat membasuh wajah, kemudian mengulang wudunya dari awal. Bagaimana hukumnya? Nah, teman-teman sekalian, dalam qawaid fikih itu ada kaidah yang bunyinya asyakku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, kaidah ini penjelasannya panjang. Saya di beberapa kuliah mengampu mata kuliah qawaid fikih. Itu enggak sesederhana bahasan kita, ya. Sesederhana yang kita anggap bahwa pokoknya kalau sudah yakin ragu-ragu jangan dianggap. Nggak begitu, karena ada perinciannya. Misalnya begini, kaidah ini. Antum baca Fatihah. Begitu baca Fatihah kan ayat pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Nah, dalam dalam bacaan itu selesai Fatihah tiba-tiba antum itu ragu gitu ya. Antum itu ragu-ragu. Tadi saya baca ayat kedua nggak ya? Tadi saya baca ayat ketiga nggak ya? Maka apa yang dilakukan? Pakai kaidah tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak menghilangkan keraguan-raguan. Jadi apa? Anggap sudah dibaca. Karena biasanya baca Fatihah itu ayat kedua dibaca gitu. Jadi kalau ragu udah baca atau belum, maka tetap sah. Bisa dipahami ya? Atau misalnya antum wudu. Dalam kondisi wudu itu ragu-ragu, apakah tadi sudah membasuh wajah secara sempurna atau belum? Gitu. Maka apa? Antum sudah yakin basuh wajah. Sudah basuh wajah. Maka apa yang digunakan kaidahnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak diragukan, tidak dihilangkan dengan keraguan-raguan. Tapi kalau kasusnya begini, antum tadi baca Fatihah enggak ya? Maka apa yang terjadi? Salatnya wajib mengulang Fatihahnya. Kenapa? Karena yang diragukan bukan 1-2 ayatnya tapi semuanya, maka diulang. Maka demikian juga dengan wudu. Kalau antum wudu ragu tadi basuh wajah atau tidak, maka yang dilakukan adalah dengan mengulang. Nah, niatnya teman-teman sekalian bukan mengulang wudu, niatnya adalah niatnya bukan bukan menghilangkan keraguan, tapi niatnya memperbaiki wudu. Jadi niat ulang. Jadi niat wudu itu cuma 2 ya dalam mazhab Syafi'i. Niat mentajdid wudu, niat untuk mengulang wudu. Tidak ada niat ragu-ragu. Itu tidak boleh. Misalnya antum, batal nggak ya? Daripada ragu-ragu wudu. Ini wudu niat apa? Niat ragu-ragu. Nggak boleh. Antum harus meyakini dulu batal. Ya. Atau antum meyakini tidak batal, kemudian memperbaharui wudu. Nah, dalam hal tadi itu, berarti antum jangan niat
menghilangkan keraguan-raguan, niatnya adalah memperbaiki wudu, memperbaharui wudu. Maka itu hukumnya boleh dan itu harus ya, karena yang lupa adalah rukun wudu, kecuali yang dilupakan yang tidak rukun gitu ya. Ingat ya, rukun wudu 6 ya, bukan 2 ya. Rukun wudu itu adalah yang pertama membasuh muka ya, sekaligus niat, kemudian apa? Niat membasuh muka, kemudian ngusap sampai ini siku, membasuh tangan, kemudian ngusap kepala dan kemudian kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Baik. Saya tadi, wah ini kayaknya agak sensitif ini, tapi nggak apa-apa ya. Mohon maaf kalau saya salah jawab nanti, atau kemudian karena saya juga sudah nonton videonya. Saya tadi nonton video Ustadz, seseorang yang mengatakan bahwa sahabat Nabi juga menggunakan jimat. Ia bahkan mengutip referensi dari kitab. Apakah Ustadz Ahmad Syarif Thorik berkenan menanggapi hal ini? Atau mungkin sudah ada video tanggapan sebelumnya? Karena bagi saya pernyataan ini cukup meresahkan. Apakah benar seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, kita perlu dulu dudukkan permasalahan. Dan kemudian kita sepakati dulu istilah yang digunakan. Apa itu jimat gitu kan? Jimat, kemudian apalagi ya, singkep atau apalah istilahnya, gaman atau apa. Jadi dalam syariat itu ada diistilahkan dengan namanya tamaim ya. Kemudian ada azimah atau ada apa dan sebagainya. Nah, ada hadis-hadis Nabi SAW yang jelas melarang apa ya, mau disebut jimat atau apa ya, kita istilahkan jimat lah. Jimat kita sepakati dulu. Jimat adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan, dipegang, yang diyakini itu bisa mendatangkan manfaat gitu ya. Kita sepakati dulu gitu ya. Jadi kalau istilah yang lain nanti kita tambahkan. Itu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang itu ya. Bahkan ada seorang sahabat yang dia menggantungkan gelang, kemudian ditanya gitu ya, dalam hadis tersebut ya, ini gelang apa gitu ya, gelang ini apa? Dia, sahabat ini mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, dengan ini aku mencegah penyakit. Jadi dia berkeyakinan bahwa gelang itu bisa mencegah penyakit. Maka Nabi SAW bersabda, gelang itu tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Ya, seandainya engkau mati, di sini bunyi hadisnya, fa inna kalau mitta fahiya alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau mati sedangkan gelang itu masih ada bersamamu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka dari sini teman-teman sekalian kita sepakati dulu, benda apapun yang itu digantungkan, dikalungkan, dibawa dan berkeyakinan itu bisa nolak penyakit, bisa mendatangkan manfaat, banyak rezeki, itu dilarang dalam syariat dan itu adalah kesyirikan. Ya. Mungkin kalau contoh realnya hari ini adalah bayi. Saya ingat dulu waktu kecil bayi itu biasanya dikasih gelang gitu, katanya itu menolak penyakit apa dan sebagainya. Ini yang tidak dibolehkan, atau dikasih kalung dan sebagainya. Maka ini hukumnya syirik ya, dan ini hukumnya adalah hukum yang haram. Nah, baik. Kemudian kita bergeser dulu ke sedikit dalam istilah jimat yang mungkin sedikit berbeda dengan definisi pertama, yaitu jimat bagaimana kalau dari ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya apa? Ditulis misalnya bismillahirrahmanirrahim di sebuah kertas dan kemudian itu dibuat kalung dan sebagainya. Nah, di sini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tetap tidak, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh kalau itu ada lafaz Allah dengan catatan bahwa dia berkeyakinan itu hanya wasilah, tabarukan saja, berkah ngambil lafadznya Allah untuk diberikan keselamatan gitu. Atau misalnya ada orang nulis Allahumma sholli ala Muhammad, dengan sholawat itu dia berkeyakinan semoga dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian ulama membolehkan ya. Dengan catatan apa? Itu tadi ada lafaz Allah. Ya. Ini bisa kita baca keterangan ini, saya sudah siapkan dalam kitab Fathul Bari. Ya, di sini dikatakan hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha. Yang ini yang dimaksud syirik haram ini, kata beliau Ibnu Hajar, adalah tamaim atau kita istilahkan dengan jimat yang itu tidak berkaitan dengan masalah ini. Yaitu apa? Mimma laisa fihil Qur'an wa nahwuhu. Apa yang tidak berkaitan dengan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Jadi kalau itu adalah tulisan Al-Quran, sholawat kepada Nabi, maka tidak masuk ke dalam hadis yang dilarang tadi. Maksudnya begitu. Fa'amma ma fihi dzikrullahi fala nahya fihi. Adapun kalau di dalam yang disebut dengan jimat itu adalah zikir kepada Allah, bacaan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim gitu ya. Fa innahu innama yuj'alu litabarruk bihi wa ta'uddu bihi bi asma'i
bi asma'ihi wa dzikrihi. Maka itu tidak apa-apa, tidak dilarang kalau dia tujuannya tabarruk dan untuk memohon pertolongan kepada pemilik nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika lanahya amma yu'allaqu li ajli zinah ma lam yablughil khuyala awi sarf. Demikian juga tidak apa-apa pakai kalung kalau tujuan untuk berhias gitu, atau pakai gelang tujuannya berhias dan selama tidak tujuan untuk kesombongan atau tujuannya untuk membangga-banggakan diri. Maka di sini kita lihat bahwa sebagian ulama membolehkan teman-teman sekalian sesuatu yang mungkin disebut jimat atau disebut istilah yang lain lah. Kalau itu adalah berisi zikir, ya. Meskipun sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh. Sedangkan saya dalam hal ini melihat bahwa penjelasan para ulama yang mengatakan tidak bolehnya tamaim atau jimat itu lebih kuat gitu ya, lebih selamat gitu ya. Dan saya mengikuti pendapat yang ini, dan Anda boleh mengikuti pendapat yang berbeda meskipun itu tanggung jawab Anda bersama orang yang Anda ikuti gitu ya. Sebagian guru kami mengatakan bahwa sebaiknya masalah tamaim yang menggunakan ayat Al-Quran ini dijauhi. Kenapa? Karena paling tidak 3 alasan. Yaitu untuk syaddud dara'i, mencegah kemudaratan lebih besar. Di masyarakat kita banyak sekali pelaku-pelaku kesyirikan yang masih pakai jimat-jimat gitu kan. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Dan jangan sampai perbuatan mereka yang seperti itu menjadi pembenaran. Oh, ustadz ini bolehkan jimat. Padahal yang dibolehkan oleh para ulama itu adalah bukan jimat sebenarnya. Bukan jimat dengan definisi kita yang seperti kalung atau mungkin punya benda-benda magis gitu ya. Ini adalah murni ayat Al-Quran yang ditulis gitu ya. Yang ditulis yang itu ya karena lafaz ini mulia, tidak boleh diletakkan sembarangan gitu, harus diagungkan. Ya, dianggap dimintain berkah seperti kitab Al-Quran gitu yang diharapkan ada berkahnya. Itu jemaah dimuliakan Allah, bukan jimat seperti yang dipahami oleh banyak orang. Khawatirnya nanti orang ini menjadikan sebagai pembenaran. Maka syaddud dara'i, mencegah kemunkaran, mencegah kemudaratan lebih besar, itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan gitu. Maka jangan sampai pendapat ulama yang membolehkan ini menjadi pembenaran, apalagi menjadi pelegalan kesyirikan. Ya, prioritas kita hari ini di masyarakat kita masih adalah upaya memerangi atau memperbaiki, tepatnya memperbaiki ya, kesyirikan yang ada di masyarakat kita gitu ya. Maka kemudian jangan sampai kita malah bela-belain mereka gitu ya. Yang kedua, jimat yang dibuat dari Al-Quran yang dibolehkan oleh sebagian ulama, tapi juga tidak dibolehkan oleh sebagian ulama itu bisa punya potensi yang tidak baik, yaitu apa? Penjagaannya yang tidak baik gitu ya, bisa jatuh dan itu bisa dilarang, terinjak-injak gitu ya. Loh, kita ini kadang tahu bahasan, nulis lafaz Allah di mobil, di kendaraan, di rumah, itu aja makruh gitu ya. Bahkan kan pihak-pihak ini dulu ketika ada bendera tauhid, mereka mengatakan ini nggak benar nih bendera begitu gitu ya. Terus kalau yang seperti itu tidak boleh, jimat dibolehkan begitu. Ini kan seperti kontradiksi gitu ya. Kalau kita misalnya tidak suka dengan bendera tauhid karena dianggap zikir itu jangan di kertas, zikir itu jangan ditaruh di kain, jangan ditaruh di baju, jangan ditaruh di mobil, maka lebih jangan lagi, yaitu penulisan ayat-ayat Al-Quran ini yang kemudian dijadikan sebagai macam azimah gitu. Karena ini hukumnya diperbeda pendapat oleh ulama. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang bolehkan. Sedangkan nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk syiar, itu tidak ada ulama yang mengharamkan gitu. Kemudian pertimbangan yang ketiga menurut saya sebaiknya mengikuti pendapat yang ini, hindari hal seperti ini. Apalagi kita sebagai ahli ilmu membelanya. Bisa mendistorsi fungsi daripada Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah wahyu, bahkan dia adalah mukjizat. Jangan kemudian dijadikan Quran itu seperti semacam ajimat-ajimat gitu yang fungsinya adalah hal yang seperti itu. Benar bahwa kita tahu adanya riwayat para ulama yang mereka membacakan lafaz Al-Quran kemudian untuk ruqyah gitu ya. Kemudian menulis sebagian ayat Al-Quran kemudian itu dijadikan sebagai sarana berobat. Tetapi kalau itu dijadikan oleh sebagian masyarakat dipahami, bisa berobat dengan cara seperti itu, kemudian meremehkan cara berobat yang qadari, pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Ini justru kemunduran dalam Islam. Ya. Alangkah lebih indahnya kalau ayat-ayat Al-Quran itu diamalkan dengan cara apa? Dimaknai isinya. Dari belajar ayat Al-Quran kita menemukan pengetahuan yang bermanfaat untuk umat. Ya. Nah, itu kan lebih menunjukkan kelasnya agama Islam daripada kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran seperti rajah-rajah atau seperti jimat-jimat seperti itu. Sehingga dalam hemat kami, apalagi ini kaitannya bukan halal haram ya, bahkan bisa menjatuhkan kepada kesyirikan, menodai akidah umat,
sebaiknya hal seperti ini dihindari, ya, lebih selamat insya Allah. Jadi antum yang punya begini udahlah, ya. Mungkin kita tidak sampai level nyalahkan ustadz manapun, tapi kita pakai untuk diri kita. Nahnu nata'alamu li anfusina. Kita itu belajar untuk diri kita, bukan untuk nyalahkan orang lain. Ya. Setelah kita memperbaiki diri kita, ya sudah, alhamdulillah. Jika kita bisa memperbaiki orang lain, kita sampaikan. Tapi kalau orang lain tidak menerima, itu perkara lain gitu. Kita nggak perlu marah-marah, nyesat-nyesatin orang gitu ya. Baik. Hukum jual beli. Kiai, kami mendapatkan barang secara cicilan dari supplier. Barang tersebut kemudian kami jual lagi ke pelanggan dengan sistem cicil. Apakah hal ini diperbolehkan? Jika pelanggan telah membeli barang dan sistem cicilan, tetapi kemudian ingin mengembalikan barang yang belum terjual dengan alasan tidak laku. Padahal akad awalnya adalah jual beli putus. Bagaimana hukum mengembalikan barang tersebut? Jika kami menerima barang yang dikembalikan tetapi harganya tidak bisa sama seperti saat kami jual sebelumnya karena barang sudah tidak dalam kondisi baru atau tidak seri lagi, apakah ini dibolehkan? Ya, jadi jual beli supplier seperti boleh-boleh saja ya. Kaitannya dengan misalnya apa? Kita jual, kita beli secara cash, kemudian kita jual secara kredit gitu ya. Terus bagaimana kalau kemudian dalam perjalanannya tidak laku barang itu dan tidak dikembalikan? Maka tidak boleh. Barang yang sudah dijual, ya barang yang sudah dijual sah jual belinya, itu tidak boleh dibalikkan. Kalau memang tidak ada unsur-unsur yang membuat batalnya perjanjian jual beli. Misalnya kecuali ternyata barangnya cacat gitu ya. Cacat, oh ini kemarin nggak sesuai spesifikasi, dibalikkan ya boleh gitu ya. Tapi kalau sudah dijual secara kredit, kemudian dalam pertengahannya belum lunas gitu ya, belum lunas, terus dia balikkan, nggak jadi dibatalin, maka tidak boleh. Ya, caranya adalah dia dijual lagi. Ya, jadi caranya adalah dengan dijual lagi ke kita gitu, dan kita jual beli dengan harga baru ya. Meskipun juga di sini ada khilaf ya. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki secara sempurna. Misalnya kita nih punya motor. Motor ini belum lunas, tidak boleh kita jual ke orang lain. Kenapa? Karena ini masih punya hak orang yang kita beli motornya gitu. Harus lunasi dulu baru kemudian kita jual. Nah, sebagian ulama membolehkan dengan catatan apa? Ketika kita menjualnya kepada pihak ketiga, pihak pertama yang menjual kepada kita tahu. Misalnya ini, kita jual motor, kita beli motor dari si A, kredit selama 30 tahun misalnya. Ya, motornya, masalahnya motor Muge gitu, 30 tahun. Nah, baru 10 tahun kita nggak kuat, kita bilangin, mas saya nggak kuat nih nyicilin ini. Gimana? Saya jual boleh nggak? Kata orangnya itu, ya boleh, silakan dijual. Nah, ketika dijual atas izin si orang pertama pemilik motor tadi, itu dibolehkan. Kenapa? Karena intinya jual beli itu adalah saling ridho. Maka dari kasus yang ditanyakan ini, ya barang yang dijual beli secara cash atau secara kredit tidak boleh dibatalkan. Kalau ingin dibalikan ya dijual ulang gitu ya. Demikian. Kemudian banyak yang terulang ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi orang yang hafidhah yang sedang haid untuk tetap membaca Al-Quran, baik untuk ziyadah hafalan maupun murojaah? Jika tidak boleh membaca Al-Quran, bagaimana solusinya agar hafalan tidak mudah hilang, terutama bagi yang mengalami haid dalam waktu lama? Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada pendapat 4 mazhab sepakat ya bahwa tidak boleh bagi seorang yang sedang haid atau junub itu untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca dalam artian di sini adalah membaca dengan lisannya. Kalau membaca pegang mushaf itu bukan cuma haid dan nifas, bahkan haid sama junub. Bahkan orang belum wudu tidak boleh menurut mayoritas ulama gitu ya. Nah, bagaimana masalahnya kalau misalnya seseorang itu hafidhah dan dia khawatir hafalannya hilang? Maka dalam hal ini kita boleh menggunakan pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengecualikan kalau seorang wanita itu yang sedang menghafal Al-Quran dan khawatir hafalannya hilang, maka dia boleh memurojaahnya. Jadi mazhab Maliki membolehkan ya dalam hal ini. Sedangkan mazhab Syafi'i itu tetap tidak membolehkan. Tapi dalam hemat kami, jika memang ada kekhawatiran ke arah sana, ya nggak apa-apa. Kita niatkan mengikuti pendapat yang membolehkan. Yang nggak boleh itu adalah orang yang nggak punya hafalan gitu, malas baca Quran. Begitu haid pengennya baca Quran gitu ya. Ini tentu berbeda kasusnya. Baik, kemudian tentang jumlah rakaat tarawih. Ya, tentang jumlah rakaat tarawih ini sudah berkali-kali saya bahas. Nanti oleh admin biar diposting aja ke grup kita ya, karena bahasanya panjang sekali. Intinya ada khilaf ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan rakaat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat
tidak boleh lebih. Ini ada sebagian pendapat yang mengatakan begitu, dan ini pendapat yang lemah sebenarnya ya. Ada yang mengatakan bahwa tarawih itu yang terbaik bukan tidak boleh lebih, yang terbaik 11. Ya, lebih boleh. Kemudian mayoritas ulama berpendapat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Jadi kalau belum 20 rakaat sebenarnya nggak sempurna. Sempurnanya tarawih adalah 20 rakaat. Ini pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dan mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tarawih itu 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Dan ini sempat diamalkan di kota Madinah sekian lama, di masa Imam Malik, di masa Umar bin Abdul Aziz itu dilaksanakan 36 rakaat. Ya, dan masing-masing punya dalil. Cuma kelihatannya kalau di Indonesia membernya belum ada. Nah, jangankan 36 rakaat gitu ya. Wong yang 20 rakaat aja sudah rata-rata minta diskon 50% gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau ada netizen, ayo kita buka member 36 rakaat gitu. Insya Allah penggemarnya sedikit gitu. Kemudian tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang afdal, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Ya, waktu yang boleh menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i adalah masuknya Ramadan. Jadi begitu masuk Ramadan kita sudah boleh zakat fitrah. Tanggal 1, tanggal 2 Ramadan itu. Nah, waktu yang utama yaitu waktu setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri sampai ditunaikannya sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdal. Jadi kalau ingin tanya kapan waktu yang afdalnya itu. Cuma ya harus kita pertimbangkan ya. Keafdalan di masa lalu, di masa Nabi SAW itu karena memang terkait dengan kebiasaan berhari raya di masa itu gitu ya. Karena di masa Nabi ya orang itu habis sholat Id nggak ngapa-ngapain. Ya habis sholat itu udah mereka bubar. Nggak ada kayak kita silaturahim, jalan ke sana kemari. Ya sudah di rumah gitu. Sehingga kesempatan memasaknya besar. Dan bahkan kan ada kesunahan memasak makan sebelum sholat Id gitu ya. Kalau hari ini kita terapkan itu sangat merepotkan gitu ya. Gara-gara kita tahu waktu afdol untuk zakat itu adalah saat apa? Saat pagi menjelang hari raya, wah langsung kita tunda gitu. Panitianya nungguin mana bapak-bapak ini. Biasanya jam segini atau akhir Ramadan udah rame kok nggak ada yang zakat. Nggak taunya begitu besok pada subuh semuanya pada rame zakat ke panitia gitu ya. Itu Pak Ustadznya sama panitianya bisa kesel banget tuh. Itu mereka bisa ngomong, Pak kok bisa begini? Ini kalau begini ceritanya kami nggak jadi hari raya ini. Kalau gitu sekalian cekik aja leher saya. Jadi kalau sudah mau bayar yang seperti itu ya sebaiknya langsung diserahkan aja kepada fakir miskin ya. Dan itu pun kayaknya fakir miskinnya juga nggak ada di rumahnya, jangan-jangan pergi hari raya gitu ya. Karena kalau sudah waktunya hari raya, itu jangankan orang-orang soleh seperti antum-antumnya. Preman nggak pernah ke masjid itu duduk sopnya paling depan ya gitu. Nggak pernah ke masjid tapi kalau hari di depan. Untung nggak salah dorong, takutnya salah dorong dijadikan imam dia kan repot. Nah, terkait juga masalah waktu ini makan itu teman-teman sekalian, itu ada kesunahan loh, makan sebelum sholat Id. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kesunahannya kuat sekali. Antum bisa buka dalam Syafi'i itu mengatakan begini, kurang lebih maknanya kesunahan makan sebelum hari raya itu, sebelum sholat itu sangat ditekankan. Bahkan kata beliau, kalau tidak bisa makan di rumah itu makannya di jalan. Kalau nggak bisa di jalan, nanti di masjid. Jadi antum nih, mau pergi ke masjid makan. Tapi kata istri, ketika minta, "Ma, nasi kuning," gitu. Kata istri kita, nasi kuning orang mau sholat. Nggak ada. Gitu. Karena nggak bisa makan di rumah, ya berarti apa? Begitu jalan, mampir dulu ke ibu-ibu penjual warteg gitu atau nasi kuning. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nggak tutup ya? Tutup ya, nggak ada. Nggak ada di jalan, ya berarti apa? Di masjid. Gitu. Nyari makan di masjid. Tapi masalahnya makanannya nggak ada juga di masjid. Makanya sering saya sampaikan, walaupun agak sedikit bercanda ke teman-teman takmir, kita ini kan sering tuh ngadakan makan untuk pengajian, terutama sekarang ada Jumat Berkah gitu ya. Jumat Berkah itu bagus, bagi-bagi makanan habis sholat Jumat. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi, ngasih makannya itu jangan Jumat Berkah, tapi Idul Fitri Berkah. Dan waktunya itu adalah sebelum sholat gitu. Ini benar-benar sunnah sebenarnya teman-teman sekalian, kalau mengamalkan sunnah. Jadi di masjid sediakan makan sarapan gitu ya. Bahkan diumumkan sarapan gratis dari jam 4 sampai jam 5 misalnya gitu. Kalau sampai lewat dikit ya, hukumnya nggak boleh pulang gitu. Kenapa? Karena nanti mau sholat jadi kotor gitu ya. Dan silahkan dicoba ya. Cuma ya itu tadi ya, mungkin tantangannya mungkin penyediaannya, nanti takutnya pelaksanaan sholat Id menjadi molor gitu ya. Karena kita itu jangankan ada sarapannya sebelum sholat Id, nggak ada apa-apa acaranya aja molor. Kalau sholat itu dilakukan di masjid, ya mungkin masih agak dingin lah. Ini kadang di lapangan, sudah matahari meninggi, wah belum juga dimulai. Kadang sambutan mulai dari
MC-nya, nanti panitianya, sambutan dari pemerintah setempat, panitianya Pak RT, semuanya pengen memberikan sambutan. Kalau sambutannya pendek nggak apa-apa, sambutannya kadang berbalas pantun, ya. Di sana sawah, di sini gunung, cakep kan itu ya. Dua-duanya nggak tergarap gitu. Subhanallah. Akhirnya nanti begitu sholat, dan khotib berkhutbah, padahal khutbahnya baru 10 menit. Khotib jadi pelampiasan. Ini khutbahnya kepanjangan, padahal baru 10 menit gitu ya. Alangkah baiknya yang ini sambutan-sambutannya ditiadakan. Atau kalau toh mau diadakan, adakan saja selesai sholat id. Ya. Jadi langsung begitu datang itu sholat, khutbah, kan cakep gitu kan, dapat nasihat. Nanti sambutannya kasih di belakang, kalau perlu sampai duhur nggak apa-apa, kasih mic sendiri gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian. Wah jadi emosi nih, mana minumnya nih? Hampir lupa kalau puasa. Baik, sekalian ini pertanyaan masih sangat banyak. Izin ya, belum bisa kejawab dan mohon maaf khususnya teman-teman yang ada di kajian fikih. Kalau banyak pertanyaan yang belum terjawab dan ini sekali lagi karena keterbatasan kami dan tim. Dan tolong antum yang bergabung di grup kita, kajian kita, dan kemudian memberikan infak. Infak itu kan sama tim itu dibuat seikhlasnya. Jangan dianggap itu sebagai bayaran ilmu. Karena kalau antum menganggap itu sebagai bayaran ilmu, sekarang juga saya kembalikan uang. Bukan saya sih, panitia, tolong kembalikan aja. Berapa sih Anda bayar kami gitu ya. Tapi kalau itu untuk sedekah, sebagai jalan untuk membantu dakwah, Masya Allah. Karena tim kami itu bukan 1-2 orang, belasan orang. Ya, banyak mereka yang tadinya itu dalam tanda kutip mereka ingin memaksimalkan dakwah kami, membantu buat tim kajian dan sebagainya. Saya alhamdulillah mari gitu ya. Tapi mereka kan punya keluarga gitu. Dan mereka ini perlu kita perhatikan. Sehingga saya sangat berterima kasih. Terutama ada beberapa pihak itu Masya Allah berinfak rutin gitu ya. Dan gak banyak cincong gitu. Masya Allah mereka ini dapat ilmu yang diterima, nanya gak dijawab, gak baper gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tapi ya namanya manusia. Manusia itu berbeda-beda. Kami maklumin antum. Sebagaimana antum mohon maklumi kami ya. Dan kalau ada tim kami yang kadang kesel gitu ya. Ya mohonlah dimaklumi. Kalau jam 1 malam gitu di japri, jawab. Kalau enggak, saya laporin polisi misalnya. Itu kan gimana gitu. Sedangkan ada sekitar 4.000 anggota yang harus dikelola. Dan itu antum tahu, tim itu ya itu tadi berusaha menjawab. Dan mereka kan nggak berani menjawab. Mereka cuma paling menjanjikan jawaban dari saya gitu. Karena mereka nggak punya wewenang untuk menjawab gitu. Demikian ya ikhwas sekalian. Dan insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan akan datang. Ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari khilafan. Terima kasih ini dan bagi antum yang belum bergabung di grup kajian fikih kita, tafadhal segera bergabung karena nanti selain kajian fikih kita juga ada kajian sirah dan kitab-kitab yang lainnya. Bagi antum bisa offline di Samarinda dan sekitarnya itu lebih afdol ya, antum datang langsung ke pengajian. Karena dengan itu insya Allah antum nanya akan dijawab gitu ya, karena nanya langsung. Tapi kalau jarak jauh dan sebagainya ya itu minta dimaklumi ya, keterbatasan waktu. Terima kasih hadakum ajma'in. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.